Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna latif yaitu Allah zat yang maha lembut. Jangan terlalu menampakkan sesuatu yang menonjol. Maka orang Islam itu Pak latif. Latif itu artinya apa? Dia lembut, tidak gerasak gerusuk, tidak gampang serampangan menilai orang lain, tidak mudah menghukum orang dengan kesalahan yang mereka lakukan. Orang Islam itu lembut, dia ketika masuk suatu tempat yang asing, dia tidak merusak di sana. Orang Islam itu lembut, dia mampu memahami keadaan psikologi orang lain. Itu kelembutan, yang itu merupakan makna dari kata al-latif. Nah, makna kandungan yang pertama, maha lembut pengetahuannya. Artinya sangat lembut apa? Sesuatu yang paling kita sembunyikan dengan kelembutan Allah, Allah pasti tahu. Sesuatu yang menjadi perasaan di dalam hati kita, itu yang masih tersimpan di dalam hati, seneng sama orang ini, kepingin barang ini, tidak seneng sama sikapnya ini, kepingin mendapatkan yang itu masih terbersit di dalam hati. Itu karena sifat latifnya Allah, maka Allah tahu. Maka Allah apa? Tahu. Maka itulah kalau panjenengan buka di dalam Al-Quran, rata-rata sifat Allah Al-Latif itu digabungkan dengan apa? Al-Khabir. Apa? Al-Khabir. Latif apa? Lembut. Khabir artinya adalah dialah Allah yang maha mengetahui dan memberitahukan. Kabar artinya apa? Berita kan? Nah Al-Khabir adalah Allah yang tahu kejadian dan Allah yang akan menceritakan. Itu Allah Al-Khabir. Nah rata-rata latif itu digabung dengan kata apa? Khabir. Artinya pengetahuannya Allah sangat lembut sehingga Anda menyembunyikan apapun. Allah pasti tahu. Nah untuk kita Pak ini rotok medeni Pak. Jadi kesimpen jerone hati itu nanti disebutkan dalam Al-Quran yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Nanti sesuatu yang kita sembunyikan di dalam hati, perasaan senang, perasaan benci, menginginkan sesuatu, benci sesuatu, tidak senang sama orang, bahkan maaf, pengkhianatan sekedar lirikan mata. Khainatul a'yun. Khainatul a'yun itu apa? Khainatul a'yun itu mata yang ketika melihat orang itu pandangannya tidak menyenangkan. Seperti ngasih kode sama orang ketika ada orang lain yang lewat. Terus matanya begini. Itu khainatul a'yun. Pengkhianatan yang dilakukan oleh apa? Mata. Bahkan pengkhianatan yang Anda lakukan tersembunyi dan tidak terbongkar di dunia. Itu dengan al-latifnya Allah, Allah akan bongkar semuanya kelak di hari kiamat. Allah akan tunjukkan siapa pengkhianatnya, Allah akan tunjukkan bagaimana pengkhianatannya, dan Allah akan bongkar siapa yang dikhianati. Maka orang beriman tidak perlu ngorek di dunia. Kalau kita yang jadi korban, tenang saja. Nanti di hari kiamat Allah akan tampakkan. Tapi kalau kita pada posisi pengkhianatnya, na'udzubillah min dzalik, maka yakin kalau di dunia belum ketahuan, di akhirat pasti dibongkar. Nah itu makna al-latif yang pertama, silakan dibuka pada surah Al-An'am ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Wa huwal latiful khabir. Al-latif al-khabir. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata manusia. Bisa enggak melihat Allah? Bisa enggak? Enggak bisa. Para nabi saja enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka di dunia. Wa huwa yudrikul absar. Kita tidak bisa melihat Allah, pandangan kita tidak bisa mencapai Allah, tapi pandangannya Allah pasti mencapai penglihatan kita. Apa artinya? Apapun yang kita lakukan pasti di bawah pengawasan Allah. Itu Al-Latif.
Kemudian Allah menutup ayat ini, wa huwal latiful khabir. Dalam keadaan dialah Allah yang maha lembut, yang maha halus, dan dialah Allah yang maha teliti ketika melihat dan memberitakan sesuatu. Nah, itu makna yang pertama dari kata Al-Latif yang berbicara tentang apa? Lembutnya pengetahuan Allah terhadap keadaan seorang hamba. Makna yang kedua, nah ini yang kita suka ini. Tapi kan tidak boleh milah-milih kan. Semuanya harus dipakai, semuanya diambil, semuanya diselami, semuanya difahami dan diikuti. Makna yang pertama apa? Lembut pada sisi pengetahuan. Maka kata-kata Al-Latif biasa digabungkan dengan kata-kata apa? Al-Khabir. Makna yang kedua dari Al-Latif adalah Allah yang ketika memberi, itu pemberiannya sangat lembut. Jadi kelembutan Allah di dalam berinteraksi dengan hambanya. Itu makna yang keberapa? Yang kedua. Panjenengan kalau milih ini, dan pemirsa Madani TV sekalian, kalau memilih ini, mau makna yang pertama atau makna yang kedua? Kalau makna yang pertama, Anda khianat Allah tahu. Anda maksiat tidak ada orang tahu, Allah tahu. Dan sama Allah pasti diberitakan, pasti dibongkar. Makna yang kedua, Allah yang maha lembut, Allah yang maha halus ketika berinteraksi dengan hambanya. Panjenengan pilih yang pertama apa yang kedua? Mau Allah lembut ketika berinteraksi dengan kita? Atau Allah bakal bongkar semua apa yang kita tutupi? Mau yang pertama apa yang kedua? Semuanya pasti sama. Kita kepingin kelembutan Allah ketika Allah berinteraksi dengan kita. Punya salah sama Allah ditutupi dengan latifnya Allah. Punya niatan-niatan yang buruk oleh Allah ditutupi dengan sifat latifnya Allah. Kita punya hajat yang kita tidak berani menampakkan hajat itu kepada manusia. Allah penuhi hajat kita itu dengan kelembutan Allah tanpa dipermalukan oleh manusia. Ketika kita punya sesuatu yang kita ingin kita capai lewat anak-anak kita, dengan kelembutan Allah, Allah mudahkan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan tanpa diganggu oleh manusia. Nah, itu makna latif yang kedua. Nah, maka dengan ini saya punya beberapa cerita. Ini cerita dikisahkan oleh Syekh Sa'id Al-Kamili atau Al-Kamali Al-Maliki Al-Maghribi. Itu seorang ulama muda bermazhab Maliki dari Maroko. Maroko itu mana? Maroko sana ya, Maghrib ya, dari Maroko. Syekh Sa'id Al-Kamali, Syekh Sa'id Al-Kamali, ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Panjenengan senden sebelah sini saja enak. Itu lampunya digeser dikit. Panjenengan senden. Nah, sudah. Apa yang terjadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Syekh Sa'id Al-Kamali Al-Maliki Al-Maghribi hafizahullahu taala bercerita tentang kelembutan Allah. Tentang makna Al-Latif, yang dengan Al-Latif itu Allah bukan mengetahui yang tersembunyi dari manusia, tapi Allah lembut ketika berinteraksi dengan hambanya, dengan manusia. Ceritanya begini, ada seorang bapak dan anak pulang sholat, naik mobil, mau pulang ke rumahnya. Ketika itu lewat di depan sebuah toko yang jualan bola. Jualan apa? Bola. Maka anak tadi ngomong sama bapaknya, bapakku kasih hadiah dong, masa saya pulang dari masjid tidak dikasih hadiah? Saya kepingin bola itu. Akhirnya bapaknya pun berhenti depan toko tadi, seret, mobilnya dihentikan. Dan ini bukan kisah dongeng, ini kisah nyata. Sudah, maka bapaknya turun, tanya ke pemilik toko, harganya berapa? 30 dirham. Berapa? 30 dirham. Karena di sana masih pakai uang dinar dan dirham. 30 dirham. Sudah, apa yang terjadi?
dikeluarkan uang 100 dirham, pecahan 100 dirham. Dan itu satu-satunya uang yang dia bawa, 100 dirham. Dikeluarin, dikasih sama penjual di toko tersebut, diberikan bolanya, dikasih kembalian berapa? 70, pecahan 50 dan 20. Kasih, ini 70 dirham kembaliannya dan ini bolanya. Sudah. Ketika si bapak mau masuk ke mobilnya, ada satu orang minta-minta. Dibilang apa? Saya butuh sesuatu yang bisa saya gunakan untuk beli makan. Apa yang terjadi? Diambil di kantongnya, diambilkan uang yang pantas. Dikasih berapa? 20 dirham. Setelah diberikan 20 dirham sama bapak tadi, yang minta-minta tadi, maka bapak itu masuk ke mobilnya. Silakan masuk, silakan masuk. Ya ini depan sini bisa diisi. Ayo coba. Ini diisi sebelah sini. Monggo Irfan pindah depan sini, Van. Irfan pindah, Ikul pindah. Ya, ayo maju aja enggak apa. Bismillah. Kita bagi-bagi tempat ya. Semoga semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah. Apa yang terjadi hadirin? Ketika bapaknya anak tadi masuk ke mobil, bolanya kan dikasihkan sama anaknya. Tiba-tiba anaknya bilang apa? Wallahi la uriduha. Saya tidak mau bola ini. Bapaknya kaget. Tadi kamu yang minta. Ketika kita lewat, kamu bilang pulang dari masjid minta hadiah. Kamu lihat bola, kamu pengen bola. Saya udah beli ini nih bola. Harganya 30 dirham. Lo masa sekarang kamu bilang kamu tidak suka? Anaknya bilang, ya saya tidak suka. Percuma dibeli pun saya nggak akan pakai. Akhirnya kata bapaknya apa? Arudduha ila sahibiha. Bagaimana kalau saya kembalikan, kata bapaknya. Si anak tadi bilang, ya udah balikin aja. Akhirnya bapaknya kembali turun dari mobil. Apa yang terjadi? Itu bola dikembalikan ke tokonya. Sama pemilik tokonya dikembalikan uangnya berapa dirham tadi? 30. Sudah dikembalikan uangnya, bolanya dikembalikan, bapaknya masuk kembali ke dalam mobil. Sampai perjalanan pulang, bapaknya ini mulai mikir. Subhanallah, kata dia. Masya Allah. Langsung dia nyebut apa? Allahu latifun bi'ibadih. Allah itu lembut banget kepada siapa? Kepada ibadih, kepada para hambanya. Bapaknya mikir, kalau saya tadi tidak turun beli bola, di kantong saya cuma uang 100 dirham. 100 dirham. Kemudian ada orang minta, tidak mungkin saya kasih 100. Terlalu besar buat peminta-minta. Maka Allah atur bagaimana cara Allah ngatur supaya saya ngasih sama orang yang minta itu dengan jumlah yang pantas. Allah atur saya, disuruh anak saya minta bola dulu, saya beli bola dulu, saya dapat kembaliannya. Baru dari uang kembalian itu ada pecahan 20 dirham. Yang ketika peminta itu datang, pantas saya kasih 20 dirham. Nah, ternyata setelah dia mendapatkan jatahnya, Allah kembalikan saya ke mobil dan Allah kembalikan bolanya, kembali lagi 30 dirham. Yang itu caranya Allah untuk membagikan rezekinya kepada peminta-minta tadi. Karena kalau saya tidak beli bola duluan, apa yang terjadi? Maka saya tidak akan memberi kepada orang yang minta-minta itu dalam keadaan Allah telah mencatatkan itu rezeki untuk dia. Allahu latifun bi'ibadi. Itu loh caranya Allah ketika berinteraksi dengan hambanya. Allah yang ngatur dengan kelembutan caranya Allah. Allah yang memberikan bagaimana caranya supaya orang ini dapat rezekinya dengan jatah yang sempurna. Itu caranya Allah. Maka panjenengan hidup di dunia ini ketika bermuamalah dengan Allah dengan nama Allah Al-Latif, maka tidak usah khawatir. Allah yang ngatur suami panjenengan, Allah yang ngatur istri panjenengan, Allah yang ngatur dengan kelembutannya anak-anak kita, Allah yang akan menghindarkan rumah tangga kita dari keburukan dengan sifat latifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, Allahu latifun bi'ibadihi. Allah itu yang maha lembut kepada siapa? Kepada hambanya. Allah yang maha lembut kepada hambanya. Begini. Sebentar ya, ini ada yang penting. Coba,
Baru ngomong Allahu latifun bi'ibadihi, saya sudah mendapatkan kelembutannya Allah di sore hari ini. Subhanallah. Nanti tak cerita nih. Begini. Tentang bangunan di Kasembon. Saya kan beberapa hari yang lalu posting tentang bangunan. Waktunya ngecor, duitnya habis gitu kan. Sudah, itu iklannya sudah lewat, duit sebagian sudah mulai ngumpul. Lagi cerita kelembutan Allah kepada hambanya, ada satu teman dari Padang WA. Ustadz, untuk bangunan SD gratisnya masih bisa disumbang enggak? Wah, maka harus cepet-cepet ini. Kalau enggak cepet ini bisa hilang ini. Kemudian cerita yang kedua. Allahu latifun bi'ibadihi. Ada seorang ibu kaya raya ditinggal wafat oleh suaminya. Dan dia hanya, ini cerita yang sama yang diceritakan oleh Asy-Syaikh Sa'id Al-Kamali Al-Maliki Al-Maghribi. Hafizahullahu ta'ala. Beliau cerita begini, ada seorang ibu ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan dia seorang perempuan kaya raya. Dia hanya memiliki satu anak perempuan dan anaknya itu pun Allah uji dengan penyakit kanker. Maka saya ingat ucapannya para salaf, wala yazalul asyraf tubtala bil atraf. Itu ucapannya para salaf. Rata-rata orang kaya itu ujiannya badannya, penyakit. Itu ucapannya para salaf. Wala yazalul asyraf tubtala bil atraf. Maka orang-orang kaya itu biasanya ujiannya apa? Penyakit. Maka hadirin sekalian, ini ibu setelah ditinggal wafat oleh siapa? Suaminya. Dia risau terhadap anaknya. Dan zikir yang dia baca setiap hari apa? Ya Allahu ya Latif. Ya Allahu ya Latif. Ya Allahu ya Latif. Ya Allahu ya Latif. Ultuf bina ya Latif. Ya Allah yang maha lembut. Tampakkan kelembutanmu kepada kami. Itu zikirnya dia. Kalau ngelihat anaknya langsung kesebut. Ya Allahu ya Latif. Ya Allahu ya Latif. Ultuf bina ya Latif. Nanti lagi dia mau malam mau tidur. Harus ngasih obat dulu buat anak perempuannya yang sakit tadi. Sebelum obatnya dia berikan dia ucapkan apa? Ya Allahu ya Latif. Ya Allahu ya Latif. Ultuf bina ya Latif. Kemudian nanti besok pagi dia bangunin anaknya untuk kembali minum obat lagi. Dia doa lagi, ya Allahu ya Latif, ya Allahu ya Latif, ultuf bina ya Latif. Artinya ya Allah, interaksilah denganku ya Allah. Bergaullah denganku ya Allah. Jangan dengan keperkasaanmu ya Allah. Tapi berinteraksilah denganku dengan kelembutanmu ya Allah. Sudah suatu hari itu anak penyakitnya lagi parah. Apapun yang dia makan, akramakumullah, dimuntahkan. Makan apapun keluar, makan keluar, makan keluar. Dia minum susu, susu muntah. Dia minum roti, dia makan roti, roti keluar. Pokok semua yang dia makan oleh perutnya apa? Dimuntahkan. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah menyelamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari dia pikir, ini makanan yang aman untuk anakku adalah asir. Asir itu jus buah. Akhirnya dia datang ke toko yang jualan jus, kedai jualan jus gitu. Dia beli jus, stoknya banyak. Ada orang di samping dia yang sedang antri mau beli jus juga. Tanya, ibu kenapa beli sebanyak ini? Bisa kan kamu beli besok lagi? Ini kami antri. Dibilang apa? Ini persediaan makan untuk putriku. Untuk siapa? Putriku. Kemudian laki-laki yang antri di sebelahnya ibu tadi tanya, loh ada apa kok minumnya dan makannya jus? Diceritain lah, sakit kanker begini, sudah beberapa hari dia tidak bisa makan apapun kecuali pasti muntah. Bapak tadi bilang apa? Saya punya obat. Saya punya obat. Tapi obatnya lagi tidak bersama saya. Nanti saya teleponin teman saya, tunggu di sini sebentar. Telepon sama temannya. Ini ada ibu-ibu anaknya kena kanker. Coba enggak kamu punya obat yang dulu itu? Oh iya, nanti saya sampai di tempat kamu. Pas saya lewat saya bawain sekitar jam 3 malam. Sekitar jam berapa? 3 malam. Sudah janjian di mana tempatnya dan di mana waktunya. Lihat lembutnya Allah kepada hambanya. Subhanallah. Allahu latifun bi'ibadih. Allah jadikan anaknya tidak bisa makan. Harus minum cuma jus untuk ketemu siapa? Orang yang bisa memberi obatnya. Sudah, itu lembutnya Allah yang pertama. Tidak berhenti sampai situ. Akhirnya janjian jam 3 malam, tempat yang disepakati sudah ditentukan. Sudah,
Jam 1:30 malam si ibu itu keluar, bawain makan, beberapa kotak makanan. Katanya dia apa? Ini orang datang bawa obat untuk anakku. Aku harus berterima kasih sama dia. Bagaimana caranya? Aku kasih hadiah buat dia beberapa kotak makanan. Sudah ditanya, siapa nama temanmu nanti yang akan nganter obat? Namanya Yusuf. Tempatnya di mana? Tempat fulani. Jamnya jam berapa? Jam 3 malam. Sudah, ibu itu berangkat dari rumahnya. Mendekati jam 3 malam sampai di tempat itu. Ada laki-laki sedang duduk. Ditanya, Yusuf? Naam Yusuf. Namamu Yusuf? Iya, nama saya Yusuf. Dikasihkan makanannya berkotak-kotak tadi. Ini makanan buat kamu. Langsung orang itu makan. Dan nampak dari orang itu orang yang sedang kelaparan. Sudah, dibiarkan sama ibu tadi, tidak diganggu. Tidak ditanya obatnya anakku mana. Tidak ditanya dulu. Dimakan sama dia sampai selesai makan, puas. Baru ibu tadi tanya, ainal amanah? Mana amanahnya? Terus laki-laki yang namanya Yusuf tadi tanya, ayul amanah? Amanah apa? Saya duduk di sini mulai isya, tidak ada orang nitip apapun sama saya. Akhirnya ibu itu ngerti dia salah orang. Akhirnya ibu itu pindah ke tempat mendekati tempat tadi cuma sekitar 20 meter. Dari tempatnya laki-laki yang namanya juga sama, namanya siapa? Yusuf. Ada laki-laki yang sedang berdiri di depan mobil. Ditanya, Yusuf, kamu ibu fulani? Iya, saya ibu fulani. Ini amanah titipan dari teman saya untuk obat buat anak kamu. Terus ibu tadi ketika pulang dia mikir, ya Allah. Dia mikir, Allah menginginkan memberi makan kepada si fulan. Dan saya kepingin ngasih makan si fulan. Dan yang berjalan keinginannya siapa? Allah. Coba lihat Bu, sama nama, sama tempat. Menjadikan Allah bisa memberikan rezeki kepada orang yang namanya Yusuf yang sudah kelaparan mulai isya dan Allah jadikan makanan itu tidak sampai kepada Yusuf yang tidak Allah inginkan. Coba lihat caranya Allah dengan kelembutannya mengatur datangnya rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Itulah makna Al-Latif dari Asmaul Husna. Allah maha lembut ketika berinteraksi dengan hambanya. Nah, akhirnya ketika ibu tadi pulang dia mikir, ya Allah, dengan caramu ya Allah anakku tidak bisa makan, ketemu orang yang tahu obat. Dan dengan caramu ya Allah janjian dengan orang yang namanya Yusuf, aku ketemu orang yang namanya Yusuf tapi orang yang berbeda, ternyata dia kelaparan dan engkau antarkan makananmu untuknya ya Allah. Itulah makna Allah Al-Latif. Nah kemudian Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Yusuf, anak kecil Bu, ditinggal wafat oleh ibunya. Ayahnya tidak berkuasa untuk menyelamatkannya. Saudara-saudaranya laki-laki semua kompak untuk mencelakainya. Dalam keadaan fisiknya masih kecil, tubuhnya masih lemah, dia tidak kuasa untuk melawan semua itu. Tapi lihat lembutnya Allah kepada Nabi Yusuf. Allah mengatakan ketika Nabi Yusuf dilempar, pung. Langsung Allah firmankan satu untuk Nabi Yusuf. La tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Yusuf kata Allah, tenang. Tenang kamu. Ini loh, latifnya Allah, lembutnya Allah. La tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Nanti akan datang harinya, akan datang waktunya wahai Yusuf, engkau akan menceritakan cerita ini kepada mereka yang sekarang melemparkanmu dalam keadaan mereka tidak ngerti bahwa yang cerita adalah Yusuf. Coba. Ini sebelum Nabi Yusuf jatuh di mana? Dasar sumur. Allah sudah tenangkan Nabi Yusuf. Dengan sifat latifnya Allah, Allah katakan la tunabbi'annahum bi amrihim hadza. Ketika Allah mengatakan Yusuf, nanti kamu akan ceritakan kisah ini kepada mereka yang sekarang melemparkan kamu. Artinya, berarti Nabi Yusuf di sumur itu bakal celaka atau bakal selamat? Bakal celaka atau bakal selamat? Artinya Nabi Yusuf bakal keluar atau tetap tinggal di sumur itu? Bakal keluar. Artinya Nabi Yusuf bakal mulia, aku tetap terhina. Bakal apa? Mulia. Kenapa? Karena tidak mungkin Nabi Yusuf bisa menceritakan kisah ini kepada saudara-saudaranya yang sekarang melempar. Kecuali Nabi Yusuf pasti selamat dalam keadaan ini. Maka kalau kita
dipojokkan dalam tanda kutip, dipaksa terpojok oleh Allah Ta'ala. Sampai suatu tempat yang menjadikan kita tidak bisa gerak. Telepon konco gak diangkat. Minta bantuan tetangga, tetangga tidak bisa bantu. Kenalan yang sebelumnya begitu baik ketika kita kaya, sekarang tiba-tiba dia pergi. Maka ingat satu. Latunabbi'annahum bi'amrihim hadza wa hum la yash'urun. Allah yang maha lembut kepada Anda, tidaklah Allah menempatkan Anda di suatu keadaan yang menjadikan Anda terpojok kecuali Allah sudah menjanjikan adanya jalan keluar. Inilah proses pengecoran dan progres dari pembangunan musola Tandon Air yang kita akan bangun di Dusun Kalinanas, Desa Kalipang, Kabupaten Kediri. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita mulai pengecoran yang akan kita bangun di atasnya tandon air. Dan kemudian di bawahnya akan kita fungsikan sebagai musola. Dan pemirsa sekalian, sebagaimana yang telah kita informasikan sebelumnya, bahwa Dusun Kalinanas, Desa Kalipang ini termasuk salah satu daerah yang memang rawan kekeringan. Dan saat ini sumur yang sempat kita gali pun betul-betul dalam keadaan sudah mengering. Maka insya Allah akan kita ikhtiarkan kembali untuk kita perdalam. Atau dengan izin Allah kita akan carikan bor yang benar-benar bisa untuk menembus bebatuan yang begitu keras. Dan alhamdulillah ini adalah salah satu peruntukan dari 10.000 sumbangan yang Anda berikan kepada Sayap Dakwah Organizer. Maka kami mengajak kepada pemirsa sekalian untuk terus menambahkan saldo-saldo akhirat Anda dalam pengerjaan proyek-proyek semacam ini, dan insya Allah akan terus kita laporkan progres dari kegiatan sosial yang kita lakukan. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.